Terus masak, beli sayur jadi di warteg Karisma Bahari ya, yang banyak cabangnya ya di mana-mana. Dan ini ada juga ternyata di Bali, di Denpasar. Lumayan jauh, 5 kilo dari rumah, tapi ongkos kirimnya nggak mahal ya. Ada banyak promosi juga kan, ada potongannya, ada diskonnya. Ini ya, ayam serundeng gini satu potong 12.500. Jadi lumayan sih, tuh potongannya juga lumayan gede. Ayam serundeng ya, termasuk murah ya kalau untuk harga segini. Dan setiap porsi sayurnya ini harganya 3.500. Jadi beli beberapa porsi sambal ati ampla 3.500. Uang 3.500 tapi masih bisa ya di sini ya. Tuh beli beberapa porsi ya, satu porsinya murah meriah, jadi lumayan lah. Ada balado terong, semua serba 3.500 per porsi. Untuk makan beberapa kali lumayan ya, karena keluarga saya paling makannya ayam ini aja ya, yang nggak pedes. Yang lainnya kan pedes-pedes, paling sayur-sayurnya kayak sayur toge, kalau nggak pedes mau mereka. Tapi anak saya yang perempuan kalau pedes-pedes dia agak susah, nggak bisa nerima. Nah buat malam biasanya aku masak lagi sendiri, karena biasanya emang kita kan 3 kali makan ya. Jadi kalau pagi biasanya aku masak juga, nyiapin sarapan buat dibawa ke sekolah. Tapi karena sekarang lagi libur, anak bukannya libur sih, sekolah kan udah mau bagi rapot, jadi udah nggak terlalu belajar gitu. Jadi anak udah nggak bawa bekal lagi. Jadi biasanya pagi-pagi ya sarapan ala kadarnya, baru siang makan nasi. Lauk pauknya kadang aku masak, kadang aku beli, atau campur lauknya, misalnya beli, sayurnya masak sendiri. Karena ya diimbangin aja ya, kalau kita beli semua juga kan ya nggak apa-apa sih, cuma kan kita kadang-kadang agak ragu juga namanya masakan, apalagi sayur yang kita nggak tahu nyucinya bersih atau gimana, atau proses masaknya. Pernah juga lihat kayak ada video yang nggak usah disebutin lah, pokoknya ada tertentu lah, pokoknya warung-warung yang dia nyuci lauk pauk, sayur-sayur itu di kamar mandi, yang notabene kan kamar mandi itu kan segala aktivitas gitu kan. Jadi aduh agak ilfeel gitu. Makanya aku agak ragu-ragu juga gitu kalau beli di warung-warung yang disebutkan gitu seperti di dalam video itu. Jadi ya sebisa mungkin sih masak sendiri ya, lebih jelas kan kita mengolahnya, kelihatan kita standarnya ya. Jadi ini sekarang mau bikin spaghetti bolognese, karena kan memang selera keluarga saya tuh masih seleranya ya masih belum bisa sih pakai makan nasi juga setiap hari 3 kali pun mereka nggak ini. Cuma mereka kalau bisa sih nggak mau 3 kali ya, kayak kita kan nggak masalah orang Indonesia. Cuma mereka maunya ya pagi makan roti, misalnya tadi pagi aku bikin roti sama telur, terus siangnya nasi sama lauk pauk, terus malamnya baru bikin spaghetti. Ya begitulah kehidupan sehari-hari jadi ibu rumah tangga ya, kita atur aja. Walaupun dulu sebenarnya niatnya sih kalau di Bali nanti nggak mau masak-masak lagi, apalagi coba lihat di sini dapurnya sangat sempit ya, sangat minimalis. Tapi ya kalau kita beli terus juga seperti disebutkan tadi kurang jelas, dan kalau makan di restoran juga berat. Jadi yang paling ideal sebenarnya masak ya, kadang-kadang sampai 3 kali sehari, tapi diselang-seling aja antara masak, beli kayak gitu, dan makan di luar. Jadi disesuaikan sama budget aja ya. Sebenarnya kalau malam tuh aku ada kelas buat latihan bela diri, cuma malam ini karena berhubung ada halangan. Dan juga kalau malam biasanya kalau aku pergi kan paling dia harus mikirin dulu ya nanti keluarga makan apa. Jadi biasanya kalau sempet ya nyiapin dulu. Biasanya yang gampang-gampang aja kalau malam tuh, biasanya menunya paling mie goreng gitu, nasi goreng yang simple dan
mereka bisa nyiapin sendiri seandainya ditinggal keluar gitu. Kita juga harus ini apa namanya, fleksibel ya. Kita punya jadwal yang kita mau lakukan, tapi kadang-kadang harus sesuaikan sama tanggung jawab gitu. Sebenarnya ada juga jadwal ibadah, tapi juga ya sebenarnya tadinya mau bikin komsel di sini tapi nggak jadi. Ya sesuaiin aja deh, pokoknya kita melayani keluarga juga sama ya, melayani di ibadah juga. Jadi ya tidak perlu merasa bersalah juga kalau seandainya kita nggak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita mau lakukan, tapi ada halangan lain. Ya udah, kita fleksibel aja. Dan untuk spaghetti bolognese-nya pakai saus tomat yang beli di apa ya namanya, kayak apa sih namanya itu, bukannya kaleng ya, nah gitu suka sih pakai yang kaleng-kaleng gitu, sampahnya agak susah gitu ya. Jadi perlu pilih yang di bukan dus ya, ini apa sih namanya, karton ya, kayak kemasannya kayak kertas gitu ya. Terus spaghettinya spaghetti biasa ya, pakai daging sapi harganya ya nggak terlalu murah juga di sini ternyata ya. Jadi aku bagi dua, sebagian besok mau dibikin buat kayak lumpia gitu kan, campur sama toge dan telur. Jadi memang ini menunya irit ya, jadi dagingnya sedikit dicampur sama bumbu yang sudah jadi. Nah, ini spaghettinya kira-kira begini.